Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Rahmawati dengan NIM akhir 167 dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan etiket di negara Jepang dan di negara kita yaitu Indonesia. Yang pertama yaitu etika menyapa, berterima kasih, dan meminta maaf. Di Jepang ada yang namanya ojiki atau bisa disebut membungkuk. Nah, di Jepang itu ada 4 jenis ojiki. Yang pertama yaitu esaku. Nah, di sini esaku itu yaitu membungkuk sekitar 15 derajat. Dan ini tuh esaku ini digunakan untuk menyapa seseorang. Contohnya ketika kita bertemu dengan teman atau seseorang yang kita kenal di pagi hari. Nah, ini tuh digunakan untuk orang yang kita kenal dan orang yang sederajat sama kita. Yang kedua yaitu ada keirai. Keirai ini yaitu membungkuk sekitar 30 derajat. Keirai ini digunakan untuk kondisi yang formal. Nah, misalnya yaitu ketika kita bertemu dengan guru atau atasan kita dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada saikeirai. Saikeirai ini membungkuk sekitar 45 derajat. Nah, saikeirai ini digunakan untuk ungkapan terima kasih atau memerlukan bantuan. Nah, yang keempat ini yang terakhir yaitu zairai. Zairai ini membungkuk kepala sampai pada lantai, tentunya seperti ini. Atau bisa disebut dengan bersujud. Nah, zairai ini digunakan ketika kita melakukan kesalahan yang sangat besar dan digunakan pada saat acara keagamaan dan bela diri. Nah, perbedaan sikap ojigi pada pria dan wanita itu berbeda. Kalau pria tangannya ada di samping, kalau wanita ada di depan seperti gambar tersebut. Nah, sangat berbeda dengan di negara kita yaitu negara Indonesia. Dan Indonesia sendiri ini menyapanya itu biasanya menggunakan hey, hello, mau kemana, seperti itu. Nah, kalau berterima kasih biasanya itu di Indonesia berjabat tangan, berterima kasih, makasih banyak, thank you, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk meminta maaf di Indonesia itu gampang ya. Kayak seperti ini, saya minta maaf atas kesalahan saya, minta maaf seperti itu. Yang kedua yaitu etika waktu pembayaran. Nah, pembayaran di Indonesia dan di Jepang itu sangat berbeda. Jika di Jepang itu terdapat nampan kecil di sebelah kasir, itu gunanya untuk menaruh uang pembayaran. Tidak boleh diberikan secara langsung kepada kasirnya karena itu dianggap tidak sopan oleh orang Jepang. Jadi kalau kita ingin membayar, maka uangnya itu ditaruh di nampan yang ada di sebelah kasir. Dan juga di Jepang itu tidak boleh menghitung uang kembalian di depan kasirnya karena itu akan menyinggung perasaan si kasirnya tersebut. Nah, beda lagi dengan di negara kita Indonesia, yaitu kita biasanya itu memberikan uang pembayaran secara langsung ke kasirnya, dan biasanya kita juga disuruh menghitung uang kembalian di depan kasirnya tersebut karena takut ada yang kurang atau ada yang salah seperti itu. Yang ketiga yaitu budaya tepat waktu.
Nah, budaya tepat waktu di Jepang dengan di Indonesia ini sangat berbeda. Nah, di Jepang, jika kita membuat janji itu harus tepat waktu dan datangnya itu paling lambat 5 menit sebelum jam yang disepakati. Nah, jika kita datang di paling akhir meskipun tepat waktu, itu kita akan merasa malu kalau itu orang Jepang. Nah, jika kita datangnya tidak tepat waktu, itu juga bisa mengurangi kepercayaan orang tersebut kepada kita. Berbeda sekali dengan di negara kita, Indonesia, yaitu tanpa disadari budaya tidak tepat waktu itu menjadi budaya di negara kita. Contohnya, banyak orang-orang yang tidak peduli jika terlambat ke kantor, sekolah, dan lain-lain. Jika mereka terlambat hari ini, maka mereka tidak akan berusaha untuk datang lebih awal, tapi akan mengulangi keterlambatannya tersebut. Nah, seperti contohnya, misal si A janjian dengan si B datang pada pukul jam 8, tapi si A ini bisa datang setengah 8 atau si B ini bisa datang jam 8. Nah, jadi mereka itu tidak sesuai jam gitu. Kayak jamnya itu jam karet seperti ya kan. Jadi kita tidak ada di tempat dengan jam yang sudah dijanjikan. Tapi kita masih siap-siap dengan jam tersebut, maka kita berangkat lebih dari jam tersebut, makanya kita tidak tepat waktu seperti itu. 4, yaitu ada budaya duduk di depan. Jadi berbeda budaya duduk di depan di Indonesia dan di Jepang. Kalau di Jepang ini sangat menjunjung tinggi kedisiplinan, seperti halnya ketika di kelas. Di Jepang ini tidak mau mengosongkan bangku di depan. Yang dikosongkan yaitu bangku yang ada di belakang. Jepang yang duduk di belakang ini biasanya pelajar-pelajar yang malas. Sedangkan di Indonesia, bangku yang kosong adalah bangku yang paling depan. Nah, di Indonesia juga malah berebutan duduk di bangku yang paling belakang, karena kalau di depan itu kayaknya kursi keramat gitu ya, gak ada yang mau menempatin atau takut dengan dosennya, takut dengan gurunya, seperti itu. Sangat berbeda sekali di Indonesia dan di Jepang. Yang kelima yaitu budaya ruang lingkup di sekolah atau di kampus. Nah, di Jepang ini jika ada dosen yang sedang menjelaskan, semua mahasiswanya itu mendengarkan dengan serius. Nah, sedangkan di Indonesia, jika ada dosen atau guru yang sedang menjelaskan, itu ada yang tengok kanan, tengok kiri, atau ngobrol sama teman sebangkunya, atau bahkan ada yang main HP dan tidur. Lebih parahnya itu sampai tidur ya. Nah, tadi adalah sedikit perbedaan etiket di negara Jepang dan di negara kita, Indonesia. Masih banyak lagi yang belum kita ketahui, jadi kita harus sering-sering belajar. Kalau misalkan kita ke negara Jepang, itu kita bisa langsung mengerti di sana itu harus ngapain. Jadi kita itu tidak ngangong ya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.